Halo anak kelas 5 yang luar biasa. Apa kabarnya kalian semuanya? Sehat selalu ya. Dan tentunya hari ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran agama Kristen kelas 5 semester yang kedua. Bertemu lagi ya dengan Kak Lia. Dan kita sudah masuk ke dalam pembelajaran pada bab yang ke-10 ya. Yuk, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Yuk, mari kita semuanya bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Engkau boleh pertemukan kami kembali dalam pembelajaran online pendidikan agama Kristen pada bab yang ke-10. Kiranya Engkau memberkati dimanapun kami berada untuk kami boleh belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pembelajaran kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke dalam bab yang ke-10 ya, dengan tema Aku Suka Menolong Sesama. Anak-anak bisa membuka buku jamrut kalian masing-masing dan bisa persiapkan alat tulis dan Alkitabnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas satu tema yang cukup menarik ya, yang sangat menarik karena yang pastinya kita juga biasa melakukan tolong-menolong terhadap sesama. Seperti judul pada pembelajaran hari ini yaitu Aku Suka Menolong Sesama. Oke anak-anak, bisa dilihat dulu gambar ini. Nah, ini gambarnya apa ya anak-anak ya? Ini adalah gambar keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak bersuka cita tidak ya ketika anak-anak itu bisa tinggal di Indonesia? Tentunya sukacita ya, karena Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk dan kaya akan keanekaragamannya. Tuh anak-anak bisa lihat ya pada gambar ini, sangat berbeda-beda ya, banyak perbedaan. Tapi ini menjadi satu hal yang sangat menarik bukan? Lalu, apa itu arti kata dari Indonesia bangsa yang majemuk? Nah, yuk anak-anak kita belajar ya mengenai arti Indonesia itu bangsa yang majemuk itu seperti yang apa sih Kak Lia? Nah, bangsa kita ya, bangsa Indonesia yang kita tempati sekarang ini adalah bangsa Indonesia yang keberadaannya adalah kita itu ada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Lalu, majemuk itu artinya apa ya? Nah, anak-anak, majemuk itu berarti kita hidup dengan berbagai keanekaragaman atau adanya perbedaan ya. Kita tinggal di Indonesia itu banyak sekali perbedaannya. Nah, contohnya adalah kita hidup itu dengan orang banyak ya tentunya, dan itu juga pasti berbeda-beda ya, seperti budaya, agama pun di tempat kita juga ada banyak ya, ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Seperti mungkin adik-adik anak-anak mempunyai teman di rumah yang memiliki teman yang berbeda agama. Seperti itu yang namanya kemajemukan ya, adanya perbedaan ketika kita tinggal di Indonesia. Nah, bahkan anak-anak, kita sebagai orang Kristen saja itu memiliki perbedaan denominasi gereja atau perbedaan prinsip dan praktek peribadahan dari satu gereja dengan gereja yang lainnya. Tetapi semuanya sama ya, dalam kita bergereja itu ya dasarnya tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Jadi walaupun banyak perbedaannya, tapi kita sebenarnya tetap satu. Nah, di dalam kemajemukan Indonesia ini tetap satu ya anak-anak, walaupun banyak sekali perbedaan bahasa, budaya, suku bangsa, agama. Nah, bahkan masyarakatnya itu memiliki budaya loh anak-anak. Budayanya apa? Budaya tolong menolong. Nah, tolong menolong ini dalam Indonesia itu ada di beberapa daerah ya, ada beberapa contohnya nanti kita lihat.
Tentunya budaya tolong-menolong ini itu akan menjalin tali persaudaraan dan kerukunan antar sesama. Nah, di sini Kak Lia memiliki 2 contoh kebudayaan tolong-menolong yang ada di Indonesia. Yuk kita lihat yuk. Yang pertama, anak-anak. Nah, ini ada video. Nah, video sambatan namanya, ya. Sambatan ini adalah kegiatan gotong royong yang sering dilakukan di daerah-daerah pedesaan. Ya, ada di berbagai wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Nah, sambatan ini itu sering dilakukan anak-anak ketika ada warga yang akan membangun rumah. Dan kegiatan ini biasanya dikerjakan pada proses pendirian tiang penyangga genteng rumah atau biasa disebut dengan kuda-kuda. Nah, kegiatan pendirian kayu atau penyangga penopang genteng yang disebut dengan ngedekne omah itu dalam bahasa Jawanya. Jadi di Jawa ada budaya tolong menolong, ya, ada yang namanya sambatan ini tadi. Ya, bisa anak-anak lihat ya videonya ya. Kemudian dalam video yang kedua itu ada yang namanya mapalus. Apa sih mapalus itu, pernah dengar nggak anak-anak semuanya? Nah, mapalus adalah suatu sistem atau teknik kerjasama untuk kepentingan bersama dalam suku Minahasa. Nah, mapalus ini berasaskan kekeluargaan, keagamaan, dan persatuan kesatuan. Nah, bentuk mapalus ini antara lain mapalus tani, mapalus nelayan, mapalus uap, mapalus bantuan duka, dan perkawinan. Jadi, mapalus ini juga merupakan salah satu kegiatan, ya, kegiatan kebudayaan tolong-menolong yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa lihat sendiri videonya ya. Oke anak-anak, di tengah kemajemukan Indonesia yang tadi sudah kita bahas banyak sekali perbedaannya. Nah, gereja itu ternyata juga hadir loh anak-anak, di mana gereja ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan kesatuan dan perdamaian. Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda tentunya. Anak-anak dengan teman yang satunya juga pastinya berbeda. Kita juga diciptakan juga sebagai makhluk sosial yang tentunya juga akan membutuhkan pertolongan orang lain di dalam kehidupan kita. Sekuat apapun kita ya, sehebat apapun kita, pasti akan membutuhkan kehadiran orang lain untuk menolong kita. Nah, kita sebagai orang Kristen itu juga tentunya terpanggil ya anak-anak ya, untuk bersikap tolong menolong terhadap sesama. Nah, menolongnya ya harus dengan tulus ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Karena apa? Saling tolong menolong itu adalah perintah Allah. Ya, perintah Allah ini juga harus dilakukan oleh setiap anak-anaknya. Anak-anaknya siapa? Ya, kita semua ini. Ya, kita harus mau menerima perintah Allah dan mau melakukan perintah Allah, yaitu saling tolong menolong dengan tulus ikhlas tanpa membeda-bedakan orang lain ya. Jangan milih-milih, oh ini temanku yang baik ini, tolong oh itu bukan temanku yang baik, itu nggak mau aku menolong. Jangan begitu ya anak-anak ya. Tapi hendaklah kita menerima perintah Allah itu untuk saling tolong menolong dengan tulus ikhlas dan tidak membeda-bedakan. Nah, dengan kita tolong menolong, kita melakukan tolong menolong terhadap sesama, itu berarti kita sudah menaati perintahnya Allah. Nah, di dalam Alkitab itu juga telah menuliskan teladan ya untuk kita bisa bersikap tolong menolong. Tadi di awal kalian juga sudah tuliskan kan sumber ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Nah, di situ dituliskan ada kisah ya anak-anak ya tentang tolong menolong. Kita baca dulu bersama-sama ya. Seperti biasa, anak-anak boleh membuka Alkitab anak-anak masing-masing, atau kalian juga bisa melihat yang ada di layar yang sudah Kak Lia tuliskan ya. Oke, kita akan membaca bersama-sama
dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Sudah dibuka? Sudah melihat layar? Yuk mari bersama kita baca, kita simak ayat ini ya anak-anak. Kak Lia akan bacakan Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai yang ke-37. Ayat yang ke-25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat yang ke-31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membarut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara orang ketiga ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Dalam ayat Alkitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37 telah kita baca ya anak-anak ya. Nah, di dalam nats yang telah kita baca tadi itu menceritakan ya kisah seorang Samaria yang murah hati, yang baik hati ya. Nah, cerita yang disampaikan Yesus dalam bentuk perumpamaan ini mengajarkan cara mengasihi itu tanpa mengenal batas, termasuk mengasihi orang yang asing, bahkan mengasihi mereka yang memusuhi atau membenci kita. Perumpamaan ini ditunjukkan Yesus kepada sekelompok orang Yahudi, khususnya kepada ahli Taurat yang datang untuk mencobai Yesus. Nah, ahli Taurat itu tadi menanyakan kan kepada Yesus apa yang harus diperbuatnya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian Yesus menjawab dengan menceritakan sebuah cerita perumpamaan. Ya, yang telah kita baca tadi, ada seorang Yahudi yang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Nah, orang itu terkapar di pinggir jalan, ia jatuh di tangan penyamun ya, dirampok dia, dipukuli sampai setengah mati loh anak-anak lo ya. Orang itu sampai tidak berdaya, dia juga hampir mati. Lalu lewatlah seorang imam yang sesama orang Yahudi, tetapi ia tidak mau menolong orang Yahudi yang dirampok itu. Lalu yang kedua, lewat lagi seorang sesama Yahudi, yaitu seorang Lewi. Tapi ya sama saja, hanya dilihat orang Yahudi yang dirampok itu dan tidak menolongnya. Lalu seorang Lewi ini pergi begitu saja. Kemudian lewatlah seorang Samaria, ya, di mana waktu itu ya anak-anak ya, orang Yahudi itu sangat memusuhi dan membenci orang Samaria. Nah, tetapi apa yang terjadi dalam Alkitab tadi?
Tetapi orang Samaria itu tergerak hatinya oleh belas kasihan saat melihat orang Yahudi itu dirampok. Kemudian orang Samaria itu akhirnya menolong orang yang dirampok dengan membersihkan luka-lukanya, ya, tadi dibalur dengan minyak dan anggur, kemudian dibalut lukanya. Nggak sampai di situ saja, tapi orang Samaria juga akhirnya menaikkan orang Yahudi yang dirampok tadi ke atas keledai, kemudian dibawa ke penginapan. Untuk apa? Untuk dirawat dan bahkan dibayarin loh anak-anak. Semua biayanya itu ditanggung oleh orang Samaria. Nah, di dalam kisah ini orang Yahudi yang kerampokan itu adalah orang Yahudi yang tidak mengharapkan pertolongan dari orang Samaria. Sedangkan imam dan orang Lewi itu sama-sama orang Yahudi itu malah tidak mau menolong, justru orang Samaria yang mau menolong. Ya, sekalipun ia tidak mengenal orang Yahudi, ya, tapi seorang Samaria ini menolong tanpa pamrih, dengan tulus ikhlas dia menolongnya. Ya, walaupun banyak pengorbanan ya dari orang Samaria ini untuk menolong, ya, dia berkorban waktu, tenaga, materi, uang itu tadi ya untuk membayar semuanya. Nah, dari kisah ini Tuhan Yesus itu mau memberi pesan kepada kita semua, ya, bahwa sesama manusia itu bukan hanya saja orang yang kita kenal, ya, yang bukan saja punya kesamaan dengan kita, yang bukan saja yang baik kepada kita, tetapi sesama manusia itu adalah semua orang, semua manusia ciptaan Tuhan, termasuk mereka semua yang memusuhi kita, yang membenci kita, itu juga termasuk sesama manusia kita. Nah, oleh karena itu, sikap tolong menolong ini harus dilakukan dengan tulus hati kepada semua orang tanpa adanya pengecualian. Walaupun itu yang jahat sama kita, yang benci sama kita, tapi tetap kita harus tolong, ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan, ya? Bagaimana kita bisa melakukan sikap tolong menolong kepada sesama? Yuk anak-anak, kita lihat gambar di bawah ini ya. Ini kita bisa menunjukkan sikap tolong menolong. Beberapa contoh sikap tolong menolong yang bisa anak-anak lakukan untuk menolong sesama, ya. Seperti ya di gambar yang pertama ini, berbagi makanan kepada sesama. Kemudian menolong teman yang jatuh, ya. Kemudian ada menolong membukakan pintu ketika orang itu sedang kesulitan membawa banyak barang, ya toh. Mau buka pintu kok susah, ya kita bantu bukakan pintu itu. Nah, lalu ketika anak-anak di sekolah bagaimana tolong menolongnya, ya? Coba lihat kalau di sekolah, ya, anak-anak itu bisa membantu teman dalam mempelajari pelajaran yang sulit. Ketika ada teman yang tanya, ini gimana toh caranya toh, ya dikasih tahu, jangan pelit, ya toh. Tapi tidak ketika ulangan loh, ya. Ketika saat membahas materi atau mengerjakan PR itu tidak apa-apa. Kemudian membersihkan kelas secara gotong royong. Jangan, loh ini kamu kok yang tugas piket kok, bukan aku, jadi aku nggak mau membereskan. Bukan begitu ya anak-anak ya, tetapi kita harus gotong royong, dilakukan bersama sama. Kemudian ya berbagi bekal kepada sesama yang tidak membawa. Kalau di lingkungan rumah, membantu yang seperti apa Kak Lia? Ya toh. Kalau di rumah kalian bisa membantu orang tua kalian menyelesaikan pekerjaan rumah, ya, membantu nyapu ibu, ya toh, bisa ngepel, bisa menyirami tanaman atau cuci piring dan lain sebagainya. Bisa juga kalian menolong adik kalian, ya, untuk belajar, kasih tahu, oh ini loh dek caranya seperti ini, kan jadi indah toh, jadi rukun toh, ya. Kemudian di lingkungan masyarakat, tolong menolongnya gimana ya? Ya seperti pelajaran kita yang lalu, ya, seperti kita membantu teman, memberikan donasi untuk korban bencana alam, atau juga bisa membantu tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan. Ada yang berduka, ya kita datang, kita bantu sebisa kita, ya. Nah, lalu mengapa sih kita harus tolong menolong kepada sesama, kepada orang lain tuh kenapa, ya? Nah,
Selain kita menaati dan menyenangkan hati Tuhan ya, karena kita menaati perintahnya kan tadi, ternyata ketika kita menolong orang lain itu juga akan meringankan beban orang lain loh anak-anak loh. Nah, kita bisa menjadi jawaban atas doa-doa mereka ya, dan kebutuhan mereka dalam kesulitan. Dan ketika kita datang untuk memberikan pertolongan, maka itu akan sangat membantu dan meringankan beban orang tersebut. Kemudian yang kedua, bisa membangun persatuan dan kerukunan. Dengan sikap kita yang tolong menolong tadi kepada sesama, maka kita dapat menciptakan suasana yang harmonis ya antar sesama dan dapat membangun persatuan dan kerukunan. Kemudian yang ketiga itu memberikan kebahagiaan. Nah, ketika kita bisa menolong orang lain, pasti kita semua juga akan merasa lega. Kita merasa suka cita karena kita bisa menolong. Oh, puji Tuhan, saya bisa menolong sesama saya. Nah, begitu pula sesama yang telah kita tolong, pasti mereka juga akan merasakan kebahagiaan karena merasa ada sesama yang mau menolong dan meringankan beban mereka. Kemudian yang keempat itu mencerminkan nilai Kristiani. Ya, seperti yang Kak Lia sampaikan tadi, dimana ketika kita mau menolong sesama dengan tulus ikhlas, dengan semua orang tanpa membedakan, itu sudah menunjukkan sikap taat kita kepada perintah Tuhan Yesus. Dan tentunya ketika kita melakukan perintah dari Tuhan Yesus, itu dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah anak-anak, di ujung pertemuan kita hari ini, kalian mempunyai tugas untuk anak-anak semuanya ya. Kalian bisa membuat video yang berisikan sikap tolong menolong terhadap sesama. Misal, kalian membuat video dengan teman kalian berbagi makanan, ada teman yang satu ya kalian tolong. Itu kalian bisa kasih contohnya ya, sendiri-sendiri ya anak-anak ya. Kalian bisa pinjem teman, ayo tak ajak yuk bikin video yuk, nanti kamu tak kasih ini ya gitu. Jadi anak-anak sendiri kasih contoh ya, tolong menolong kepada sesama seperti apa yang bisa anak-anak semua lakukan, lalu di video. Minta tolong mama, minta tolong papa atau kakak ya untuk videokan. Tolong ini aku ada tugas ya untuk menolong sesama, atau menolong orang tua di rumah juga bisa kalian lakukan ya anak-anak ya. Jadi kalian kasih contoh tolong menolong yang anak-anak tahu ya, lalu di video bisa anak-anak kumpulkan di guru kalian masing-masing ya anak-anak ya. Oke, ingat ya anak-anak, walaupun kita hidup di tengah perbedaan, di banyak sekali perbedaan ini ya, tetapi kita harus menaati perintah Tuhan untuk tolong menolong terhadap sesama. Bahkan musuh kita sekalipun itu juga harus kita tolong sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Nah, ini yang dapat kakak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Yuk, mari kita tutup belajar hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam belajar kami pada bab yang ke-10 ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati kami dimanapun kami berada. Ketika kami melihat video ini, pembelajaran ini, kami bisa terberkati, dan apa yang bisa kami sampaikan, anak-anak bisa menerima dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, selamat dan semangat untuk menaati perintah Tuhan ya, dengan sikap tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan ya tentunya. Dan ingat, ada tugas. Oke. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mau belajar. Tuhan Yesus memberkati.